warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sains, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Siapa nih di antara sahabat sains yang jago memasak? Nah, biar masakan jadi enak, apa sih bumbu utama yang harus digunakan? Pastinya garam kan? Selengkap apapun rempah-rempah yang digunakan dalam masakan, kalau kita lupa tidak diberi garam, pasti gak enak, setuju? Nah, kenapa garam menyatu dengan masakan sedemikian sempurna? Hal itu karena garam mudah sekali untuk larut. Beda halnya kalau sahabat sains melarutkan tanah liat ke dalam air. Di video kali ini, sahabat sains akan diajak untuk mempelajari kelarutan suatu senyawa, mulai dari senyawa larut dan juga senyawa yang tidak larut. Karena kondisi pandemi ini tidak memungkinkan kita untuk pergi ke lab, maka kita praktikkan di rumah dengan alat dan bahan seadanya. Hal yang pertama kita lakukan yaitu mempersiapkan alat dan juga bahan. Yang pertama ada minyak goreng, kemudian minyak zaitun atau olive oil, garam dapur, 4 buah gelas, 2 buah sendok, dan juga air mineral. Langsung saja kita lanjut ke prosedur kerjanya. Pada gelas pertama, kita tuang air secukupnya dan tambahkan 2 sendok garam, lalu diaduk. Hasilnya, garam dapat larut sempurna oleh air. Kemudian tambahkan lagi 2 sendok makan garam dan diaduk. Hasilnya, garam tidak larut dalam air, karena zat pelarut berupa air sudah tidak mampu melarutkan garam tersebut. Pada gelas kedua, tuang minyak goreng secukupnya dan tambahkan 2 sendok garam, lalu diaduk. Hasilnya, garam tidak larut dalam minyak goreng, karena garam bersifat sangat polar, sedangkan minyak bersifat non-polar. Pada gelas ketiga, tuang air secukupnya, kemudian tambahkan 2 sendok minyak zaitun lalu diaduk. Hasilnya, minyak zaitun tidak larut dalam air karena minyak tersebut bersifat non-polar, sedangkan air bersifat polar, sehingga minyak zaitun berada di permukaan air. Pada gelas keempat, tuang minyak goreng secukupnya dan tambahkan minyak zaitun. Hasilnya, minyak zaitun larut dalam minyak goreng, karena kedua bahan tersebut sama-sama bersifat non-polar, sehingga minyak zaitun dapat larut dalam minyak goreng. Nah, ini dia hasil dari keempat larutan yang telah kita buat. Setelah melakukan prosedur percobaan, kita harus tahu nih, apa sih kelarutan itu, lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Satuan kelarutan ini adalah mol per liter. Oleh karena satuan kelarutan sama dengan molaritas, maka kelarutan juga bisa didefinisikan sebagai konsentrasi zat yang masih bisa larut dalam suatu pelarut. Suatu larutan terdiri atas dua komponen yang penting. Biasanya, salah satu komponen yang mengandung jumlah zat yang lebih banyak disebut juga sebagai pelarut atau solvent. Kemudian, komponen lainnya yang mengandung zat yang lebih sedikit disebut juga sebagai zat terlarut atau solut. Kedua komponen ini dalam larutan dapat sebagai pelarut ataupun zat yang terlarut, tergantung dari komposisinya. Berdasarkan sifat kelarutannya, larutan dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama larutan tak jenuh, kemudian larutan jenuh, dan juga larutan lewat jenuh. Larutan tak jenuh ini mengandung solut kurang dari yang diperlukan, sehingga belum melampaui kelarutannya, jadi masih bisa untuk larut. Lalu yang kedua ada larutan jenuh, yaitu larutan yang mengandung sejumlah solut yang larut sehingga sama dengan kelarutannya, jadi zat dapat mengendap. Lalu yang terakhir yaitu larutan lewat jenuh. Larutan yang mengandung lebih banyak solut yang diperlukan daripada solvent, sehingga zat yang mengendap lebih banyak daripada yang larut. Lalu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan suatu zat, antara lain yang pertama yaitu pH, kemudian suhu, lalu ada jenis pelarut, bentuk dan ukuran partikel zat, konstanta dielektrik bahan pelarut, dan juga adanya zat-zat lain seperti surfaktan, pembentuk kompleks, dan juga ion sejenis. Lalu, apa sih hubungan antara kelarutan dan formasi? Nah, kelarutan suatu zat dalam air ini sangat penting untuk diketahui dalam pembuatan sediaan formasi. Contohnya seperti sirup, kemudian eliksir, obat tetes, injeksi, dan lain-lain. Dibuat dengan menggunakan pelarut air. Nah, tidak hanya untuk sediaan cair loh, tetapi juga untuk sediaan padat yang diberikan secara oral. Karena untuk diabsorpsi, zat aktif harus larut dalam cairan saluran cerna. Jadi, kesimpulan dari percobaan kali ini adalah pada larutan pertama, 2 sendok makan garam dengan air itu termasuk ke dalam larutan yang tak jenuh. Kemudian larutan kedua, 4 sendok makan garam dengan air termasuk ke dalam larutan yang jenuh. Lalu larutan yang ketiga, garam dan minyak goreng termasuk ke dalam larutan jenuh. Larutan keempat, minyak zaitun dan air termasuk ke dalam larutan yang lewat jenuh. Lalu larutan yang terakhir, minyak zaitun dan minyak goreng termasuk ke dalam larutan tak jenuh. Sekian video percobaan kali ini, sahabat sains juga bisa coba di rumah loh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.